Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah di pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa sih itu penulisan karya ilmiah, apa itu karya ilmiah, dan apa bedanya antara tulisan ilmiah dengan tulisan biasa atau populer. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang ejaan. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama bahwa untuk pertemuan sebelum UTS kita akan membahas tentang kebahasaan. Materi tentang ejaan ini menjadi salah satu hal yang harus kita pelajari ketika kita belajar tentang kebahasaan dalam penulisan karya ilmiah. Saya akan share screen ya untuk materinya. Oke. Ini tentang ejaan ya. Ejaan. Nah, kenapa ejaan ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya? Karena mau tidak mau ketika kita menulis karya ilmiah, maka kita harus memastikan benar bahwa penulisan kita itu harus zero failure. Artinya, kita harus meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan penulisan. Karena ini sering sekali terjadi, terutama mungkin teman-teman mahasiswa ataupun para peneliti, jangan sampai ketika kita menulis karya ilmiah, itu masih ada kesalahan tipe, kesalahan ketik, itu sangat mengganggu. Kesalahan kecil tetapi sangat mengganggu dan juga merusak tentang tatanan bagaimana menulis tentang karya ilmiah tersebut. Ya. Terkait dengan materi kebahasaan, ya, kita akan belajar pertama tentang ejaan. Apa sih sebenarnya ejaan itu? Ejaan secara pengertian ya adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi melalui huruf, kemudian menetapkan tanda baca, memenggal kata, menggabungkan kata. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau kita belajar ejaan atau memahami ejaan adalah bagaimana kita bisa menuliskan bahasa lisan menjadi suatu tulisan menggunakan aturan-aturan yang memang benar. Ya. Kalau kita bicara ejaan, maka kita harus membahas tentang yang pertama, ada beberapa ruang lingkup nih ketika kita membahas tentang ejaan. Yang pertama adalah bagaimana pemakaian huruf kapital, ya, huruf miring, huruf tebal, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menulis kata yang benar, bagaimana kita menulis kata yang dia mengandung unsur serapan. Kemudian kita akan belajar juga tentang bagaimana tentang pemakaian tanda baca. Ya. Ini mungkin hal-hal yang mungkin kalian pernah pelajari dari mata kuliah bahasa Indonesia. Tetapi secara berdasarkan pengalaman saya bahwa masih sering mahasiswa itu salah dalam menuliskan ya kata-kata. Kata-kata yang seharusnya ditulis miring jadi tidak ditulis miring. Ya. Bahkan harusnya kata-kata yang harusnya di di huruf besar gitu juga tidak diberi atau tidak ditulis dalam huruf besar seperti itu. Bahkan masih ada mahasiswa-mahasiswa yang salah memberikan tanda baca. Ya, kesalahan sepele tetapi sangat fatal ketika kita menulis karya ilmiah. Sekarang kita akan masuk pembahasan ejaan yang pertama yaitu tentang pemakaian huruf kapital. Ya. Biasanya kalau kita paham mendengar istilah huruf kapital pasti kita identikan dengan huruf besar. Padahal sebenarnya huruf kapital itu tidak selalu identik dengan huruf besar. Tetapi istilah huruf kapital itu digunakan untuk menandai satu bentuk huruf yang karena fungsinya berbeda dalam kata kalimat menjadi berbeda bentuknya. Meskipun secara fonemnya itu sebunyi. Ya. Contohnya huruf
A kapital itu secara fonemnya itu sembunyi, sama bunyinya dengan A kecil. Tetapi karena fungsinya berlainan, maka penampilan grafisnya juga berbeda. Ya. Pemakaian huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Ini mungkin teman-teman sudah pada paham ya, bahwa huruf kapital pasti digunakan pada awal kalimat. Pada nama tempat, awal nama tempat. Pada awal nama orang dan lain-lain. Ya. Ini mungkin secara penggunaan huruf kapital untuk yang kategori ini sudah sangat dipahami oleh teman-teman ya. Tetapi sering sekali terjadi kesalahan penulisan ya yang terjadi. Misalkan penulisan pada kata Anda. Kata Anda, kata sapaan Anda itu harus selalu ditulis dengan huruf A kapital. Meskipun terletak di tengah atau di akhir kalimat. Ya. Sebenarnya ada peraturan dari pemerintah, ya, peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2009 yang bicara tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Peraturan ini akan membantu teman-teman sebenarnya untuk melihat bagaimana sih penulisan ejaan yang baik dan benar, ya. Bagaimana penulisan ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, ya. Jadi nanti selain dari slide yang saya berikan, teman-teman juga bisa untuk mendownload peraturan menteri tersebut. Nah, ini kita akan membahas detail satu persatu. Misalkan huruf kapital atau huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Ya. Misalkan dia membaca buku. D-nya huruf kapital. Apa maksudnya? Huruf A-nya juga huruf kapital. Ya. Dan beberapa kalimat ya, memang menunjukkan bahwa huruf pertama pada awal kalimat itu harus huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketikan langsung. Ya. Misalnya adik bertanya, koma, tanda petik 2 gitu ya. Kapan kita pulang? Ya. Awal kata kapan itu dimulai dengan huruf kapital. Ya. Tetapi di karya ilmiah memang untuk petikan langsung ini kita gunakan ketika kita menggunakan referensi dengan sistem kutipan langsung. Ya. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Ya, misalkan Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Ya. Ini penggunaan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Ya, ini poinnya. Gelar yang diikuti oleh nama orang, maka huruf pertamanya pasti huruf kapital. Misalkan Sultan Hasanuddin, maka huruf S pada kata Sultan, ya, dan Hasanuddin pada kata Hasanuddin, huruf H pada kata Hasanuddin dituliskan dengan huruf kapital. Tetapi jika gelar tersebut tidak diikuti oleh nama orang, maka tidak ditulis kapital. Contohnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Kata sultan di sini tidak menggunakan huruf S kapital. Ya, karena tidak diikuti dengan nama orang. Ya, paham ya sampai sini ya? Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, ya, nama instansi, atau nama tempat
yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalkan, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Ya. Jadi ketika diikuti dengan nama orang, nama instansi atau nama tempat, maka ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama. Ya, ini hampir sama dengan 4A tadi, poin 4.A tadi ya. Seperti itu. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Ya. Misalkan kegiatan itu sudah direncanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Ya. Maka huruf D, P, dan N pada kata Departemen Pendidikan Nasional itu ditulis dengan huruf kapital. Yang 5C, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi atau nama tempat tertentu. Ini hampir sama dengan 4B tadi. Ketika jabatan atau pangkat tersebut tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi atau nama tempat, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu misalnya ya. Kata camat tidak menggunakan huruf kapital untuk huruf C-nya karena tidak merujuk pada nama orang atau nama instansi. Seperti itu. Yang 6A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Perhatikan, unsur-unsur nama orang itu artinya setiap nama orang. Misalkan satu orang dia memiliki 2 suku kata gitu misalkan ya. 2 kata, mohon maaf. Maka setiap kata huruf pertamanya harus huruf kapital. Contohnya Dewi Sartika, maka huruf D pada kata Dewi dan S pada kata Sartika harus ditulis huruf besar. Nah, tetapi ada beberapa catatan yang mungkin teman-teman juga harus paham ya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada kata de, van atau de, artinya dalam nama Belanda, von dalam nama Jerman atau da dalam nama Portugal. Ya, misalkan JJ de Hollander misalnya. Maka kata de-nya ya, yang menunjukkan kata-kata nama Belanda tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama pada kata bin atau binti. Abdurrahman bin Zaini misalnya. Maka kata bin itu B-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian masih terkait dengan huruf kapital dan dikaitkan dengan nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalkan ukuran Pascal second, maka singkatannya adalah pas. Di mana untuk huruf pertamanya, P-nya itu harus huruf kapital. Ya, karena Pascal sendiri adalah merupakan nama orang. Ya. Tadi disampaikan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang dipakai sebagai satuan ukuran. Joule per Kelvin. Nah, namanya K-nya yang Kelvin yang K-nya yang harus besar. Newton dan sebagainya. Ya. Yang C, tetapi ada pengecualian
huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, misalkan mesin diesel, 5 ampere, dan sebagainya. Ya. Yang 7A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalkan bangsa Eskimo, suku Sunda, bahasa Indonesia. Ya. Pada kalimat bahasa Indonesia, maka huruf I pada kata Indonesia harus ditulis dengan huruf kapital. Tetapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa jika digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalkan pengindonesiaan kata-kata asing misalkan. Ada kata Indonesia di sana, tetapi I-nya pada kata Indonesia tidak ditulis dengan huruf kapital. Karena kata Indonesia dimasukkan menjadi kata dasar turunan dalam kata pengindonesiaan. Ya. Paham ya sampai sini ya? Ke-8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, hari, dan hari raya. Misalkan tahun Hijriah, bulan Agustus gitu ya. Maka kata Hijriah, huruf H-nya, huruf pertamanya itu ditulis dengan huruf kapital. Seperti itu. Yang 8B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Perang Dunia Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maka huruf pertama pada unsur nama peristiwa sejarah harus ditulis dengan huruf kapital. Tetapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Contohnya, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian yang 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Ya. Biasanya kata nama-nama kota, ya, nama negara, nama provinsi, seperti itu ya. Banyuwangi, Jawa Barat, gitu ya. Maka setiap unsur dari nama diri secara geografi menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai juga ya sebagai huruf pertama unsur nama-nama geografi yang diikuti oleh nama diri geografi. Contohnya Danau Toba. Maka kata huruf D pada kata danau dan T pada kata Toba itu digunakan atau dituliskan dengan huruf kapital. Yang C, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya itu menggambarkan kekhasan budaya. Ya. Contohnya ukiran Jepara, pempek Palembang gitu ya. Maka nama diri geografinya juga tetap menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Ya. Yang D, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Contohnya, berlayar ke Teluk. Kata Teluk itu T-nya tidak huruf kapital karena tidak diikuti dengan nama diri geografi. Ya. Tetapi akan menjadi beda kalau misalkan berlayar ke Teluk Benggala gitu ya. Teluk Benggala diikuti oleh nama diri geografi, maka huruf T pada kata Teluk dan Benggala itu menggunakan huruf kapital. Ya. Yang E, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Ya.
Misalkan nangka Belanda, itu kenapa B-nya tidak besar? Ya, karena nama Belanda itu atau kata Belanda itu digunakan sebagai penjelas dari nangka. Ya. Kunci Inggris, Inggrisnya tidak huruf kapital, karena kata Inggris itu dia menjelaskan dari kata kunci. Seperti itu. Yang 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas, seperti dan, oleh, atau dan, untuk. Ya. Jadi nama-nama negara, nama lembaga resmi, ataupun lembaga ketatanegaraan, maka untuk setiap unsur namanya, huruf pertamanya harus huruf kapital. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada 3 unsur kata di sana. Majelis, Permusyawaratan, dan Rakyat. Maka huruf M pada kata majelis, huruf P pada kata permusyawaratan, dan huruf R pada kata rakyat harus ditulis dengan huruf kapital. Ya. Tetapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. Contohnya beberapa badan hukum gitu ya. Itu penulisan badan hukum tidak menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Ya. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Misalkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada bentuk ulang di sana, bentuk ulang sempurna, bangsa-bangsa. Ya. Dan ini mengacu kepada nama lembaga. Maka huruf pertama pada setiap unsurnya harus digunakan huruf kapital. Ke-12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Ini harus diperhatikan kepada teman-teman ketika menulis judul. Ya. Menulis judul, kata pertama setiap unsurnya harus menggunakan huruf kapital. Ya. Yang 13. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Ya, yang digunakan sebagai nama diri. Doktor, SE, SH, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Yang 14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, adik bertanya, itu apa Bu? Gitu ya. Maka kata Bu, sapaan Bu, itu huruf B-nya menggunakan huruf kapital. Tapi ini nanti untuk penggunaan huruf kapital pada penunjuk hubungan kekerabatan mungkin tidak akan kita temui di dalam tulisan ilmiah. Ya. Terkait dengan kata penunjuk hubungan kekerabatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaannya, semua kakak dan adik dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda
yang digunakan dalam penyapaan. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Tetapi mungkin ini juga penggunaan huruf kapital ini juga tidak akan kita pakai di tulisan ilmiah. Ini sekedar ilmu ya, sekedar materi pengetahuan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata sapaan Anda. Ya. 16. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan contoh atau perlengkapan lengkap tersebut. Ya. Kemudian, yang kedua, topik yang kedua di materi ejaan adalah terkait dengan pemakaian huruf miring. Ya. Huruf miring ini sering sekali terjadi kesalahan pada mahasiswa ketika menulis atau menggunakan huruf miring. Huruf miring itu maksudnya adalah huruf yang ditulis miring. Ya. Atau kalau biasa kita pahami, huruf-huruf dengan style italic. Ya. Seperti itu. Huruf yang dicetak miring itu menjadi penanda ya, biasanya digunakan sebagai penekanan, kutipan bahasa asing, istilah Latin, judul buku, nama penerbitan, koran, dan majalah. Ya. Kita akan langsung pada huruf miring ya. Kesalahan yang sering terjadi dalam mahasiswa ketika menulis ya di tulisan ilmiah dalam artian studi kasusnya di penulisan TA, yang sering tersalah terjadi adalah tentang menulis ketika ada kutipan dari bahasa asing. Ya, itu sering sekali mahasiswa lupa untuk menulis istilah asing tersebut dalam bentuk atau dalam format miring. Ya. Istilah asing itu bisa juga berasal dari istilah-istilah lokal. Misalkan kita tugas akhirnya menggunakan bahasa Indonesia, ya, atau karya ilmiah kita menggunakan penulisan bahasa Indonesia. Maka ketika kita mengacu dengan istilah Jawa misalkan, maka itu harus tetap penulisannya harus dalam bentuk tulisan miring seperti itu, ya. Oke, topik yang ketiga dalam ejaan adalah penulisan kata. Yang termasuk dalam pembahasan penulisan kata itu akan bicara tentang kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti ku, mu, kau, dannya, membahas tentang partikel, membahas tentang singkatan dan akronim, dan membahas tentang angka dan lambang bilang. Ini mungkin teman-teman berpikir, Bu, kenapa seperti ini harus dipelajari? Bagi orang-orang yang terbiasa membaca artikel ilmiah, ya, ataupun terbiasa membaca jurnal, misalkan ya, jurnal yang memang berkualitas, kesalahan penulisan ini sudah cukup mengganggu ketika proses review. Ya. Dan karena kita juga mengarah bahwa penulisan ilmiah kita itu harus mengacu kepada standar nasional ataupun standar internasional, maka mau tidak mau kita harus mencermati benar apakah kita salah dalam penulisan kata. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Kata dasar. Kata dasar yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalkan buku itu sangat menarik, ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu dan sebagainya. Mungkin bagi teman-teman biasa gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian apa yang disebut dengan kata turunan? Kata turunan biasanya berkaitan dengan adanya awalan, adanya sisipan, dan adanya akhiran. Yang biasa kita kenal dengan nama imbuhan. Imbuhan itu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalkan berjalan, kata dasarnya jalan, dia mendapat awalan ber. Maka penulisan berjalan itu harus ditulis serangkai. Ya.
Yang kedua nih, terkait dengan kata turunan juga. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Diperhatikan nih, yang kata-kata yang paling sering terjadi adalah mungkin kata-kata di-upgrade. Ya. Kata dasarnya upgrade, dan dia bukan bahasa Indonesia. Dia merupakan tulisan atau istilah asing. Maka penulisan upgrade-nya sudah harus kita miringkan. Terus miring ya. Kemudian, karena mendapat imbuhan di, harus ditambahkan dengan tanda hubung. Sehingga penulisannya adalah di, tanda hubung, upgrade. Ya. Konsep ini juga dipakai jika kita pengen menggabungkan atau memberikan imbuhan pada kata dasar yang dia bentuknya adalah singkatan. Bukan kata dasar, tapi yang kita mau menambahkan imbuhan pada singkatan. Ya. Contohnya singkatan PHK. PHK itu kan singkatan ya, dari kepanjangannya adalah pemutusan hubungan kerja. Kemudian kita mau memberikan imbuhan nih. Imbuhannya mem dan kan. Maka untuk menuliskannya adalah mem, tanda baca, tanda hubung minus, PHK dengan huruf kapital semua, kemudian ditambah dengan tanda hubung lagi, baru diakhiri dengan akhiran kan. Ya, ini hati-hati karena sering terjadi kesalahan, terutama jika imbuhan ditambahkan dengan kata dasar bukan bahasa Indonesia. Yang kedua, kata turunan juga. Yang kedua, jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contohnya, bertepuk tangan. Dikasih kata dasarnya kan tepuk tangan dan berupa gabungan kata, yaitu tepuk dan tangan. Maka ketika mendapat awalan ber, penulisan kata ber tersebut, awalan ber tersebut, dia harus mengikuti gabungan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ya. Seperti itu. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka unsur gabungan itu ditulis serangkai. Kalau pada nomor kedua tadi itu hanya mendapat awalan atau akhiran, tapi kalau untuk nomor 3 ini mendapat awalan dan akhiran. Kalau tadi awalan atau akhiran ditulisnya adalah digabung dengan kata yang mendahului atau mengikuti, tapi kalau nomor 3 ini karena mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka harus ditulis serangkai. Ya, contohnya pertanggungjawaban. Ya. Dari kata dasarnya adalah gabungan kata, yaitu tanggung jawab, mendapat awalan per dan akhiran an. Maka nulisnya harus ditulis serangkai. Ya. Hati-hati dalam penulisan kata turunan ini. Yang berikutnya, nomor 4, terkait dengan kata turunan juga. Jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, adipati, ya. Dwi warna, paripurna, ya. Biokimia, swadaya, tritunggal, dan sebagainya. Maka ditulis serangkai. Ya. Catatan, jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital, maka digunakan tanda hubung dash ya di antara kedua unsur tersebut. Contohnya pro barat, ya. Huruf awalnya huruf kapital. Yang kedua,
Jika kata maham sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, Tuhan yang Maha Pengasih, gitu ya. Maka kata-kata Y, huruf Y pada kata yang, M pada kata Maha, dan P pada kata Pengasih itu ditulis dengan huruf kapital. Ya. Yang ketiga, jika kata Maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar. Kalau tadi diikuti oleh kata berimbuhan, kalau ini diikuti oleh kata dasar. Kecuali kata Esa, gabungan tersebut ditulis serangkai. Contohnya, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kuasa kata dasar. Ya. Kata Maha diikuti oleh kata dasar kuasa, maka penulisannya Maha Kuasa digabung, kecuali pada penulisan kata Esa. Ya. Yang keempat, bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Jika masakan yang pro lebih banyak daripada yang kontra, misalkan seperti itu. Ya. Nomor 5, kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya. Tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk berimbuhan. Ya. Tak tembus pandang, tak bersuara, gitu ya. Tak bersuara ditulis terpisah karena apa? Karena diikuti oleh bentuk berimbuhan bersuara. Oke. Berikutnya, kata ulang. Kata dasar sudah, kata turunan sudah, kata ulang sekarang. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Ya, anak-anak, biri-biri, berjalan-jalan, mata-mata, menulis-menulis, ya. Seperti itu. Ada beberapa catatan terkait dengan kata ulang biar tidak bingung gitu ya. Yang pertama, bentuk ulang gabungan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja, misalkan surat kabar. Kalau suratnya yang mau diulang gitu ya, maka yang ditulis adalah surat-surat kabar. Ya. Yang kedua, bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Ya. Besar itu dia sifatnya adalah adjektiva, sehingga unsur keduanya dia sifatnya adalah adjektiva. Ya. Orang besar itu bisa ditulisnya orang-orang besar atau orang besar-besar. Tetapi ingat, keduanya itu maknanya berbeda. Orang-orang besar. Berarti yang lebih jamak adalah orangnya. Ya. Kalau orang besar-besar, yang jamak adalah besarnya. Seperti itu. Bentuk ulangan gabungan kata ini yang unsur kedua adalah adjektiva, itu bisa menimbulkan makna yang berbeda. Harus hati-hati ketika menulis dengan bentuk ulang ini. Masih terkait dengan kata ulang, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang, misalkan kekanak-kanakan, perundang-undangan, seperti itu. Ya. Kemudian, materi berikutnya tentang gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata lazim disebut kata mazemu, itu penulisannya terpisah. Ya, duta besar, kambing hitam, penulisannya terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan memisahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Contohnya, anak istri Ali.
Itu artinya anak dan istrinya Ali. Kemudian, kalau kita tanda hubungnya kita pindah, anak istri Ali, itu artinya anaknya istri Pak Ali. Beda makna ya, jadi harus hati-hati. Kemudian, gabungan kata. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar, ditulis dengan serangkai kacamata, kasat mata gitu ya. Seperti itu. Yang berikutnya tentang suku kata. Suku kata. Yang A, 1A. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Ini kalau ada pemenggalan huruf atau suku kata. Tetapi mungkin kalau kita mengetik dengan komputer gitu ya, pemenggalan suku katanya sudah dibantu oleh aplikasi ya, seperti itu. Ini sekedar terkait dengan pemenggalan suku kata, seperti itu. Ya. Saya tidak akan banyak untuk pemenggalan suku kata. Nah, saya akan langsung kepada kata depan nih, yang sering sekali saya dapatkan kesalahan dari mahasiswa. Kita bicara tentang kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Misalkan kepada, daripada, itu bisa ditulis serangkai. Tetapi kalau ada gabungan kata di, ke, dan dari, itu harus tertulis terpisah. Ya. Di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari. Ya, ini sering sekali terjadi kesalahan dari para mahasiswa. Seperti itu ya. Kemudian, bicara tentang partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu, siapakah gerangan dia gitu ya. Partikel lah, kah, dan tah itu ditulis dengan serangkai. Tetapi partikel pun, ini khusus untuk yang pun, partikel pun itu ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Ya. Satu kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku, misalkan. Tetapi ada beberapa pengecualian. Partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu, maka ditulis serangkai. Adapun, bagaimanapun, itu kan sesuatu kata-kata gabungan yang lazim gitu ya. Maka itu ditulis serangkai. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap atau mulai ditulis terpisah. Ya, misalkan mereka masuk ke dalam ruangan 1/1. Harga kain itu 50.000 per helai misalkan ya. Maka partikel per itu ditulis terpisah. Oke. Kita akan masuk kepada yang unsur serapan. Unsur serapan ya. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu memang mengandung banyak sekali kata serapan baik dari bahasa lain ya. Ada yang bahasa Melayu, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa manapun gitu ya, suku-suku bangsa yang memang semakin memperkaya bahasa Indonesia. Kita juga ada beberapa kata serapan yang mungkin berasal dari kata bahasa Tenggara Belanda, ya, Inggris, Sanskerta, Arab, Cina, dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan juga ketika kita menulis artikel ilmiah. Ya. Seperti itu. Kalau kita ada unsur serapan, ya, unsur serapan, maka kita harus paham benar bahwa ada dua pola penyerapan ya bahasa. Yang pertama adalah berdasarkan tulisan. Ya, misalkan teknologi itu dari mungkin kata-katanya juga teknologi gitu ya, energi gitu ya, energi ya, itu berdasarkan tulisan. Tapi ada juga berdasarkan lafal, misalkan science, bacanya adalah science.
hafalnya sains, sehingga nulisnya adalah sains, manajemen, ya, seperti itu. Ya. Dua pola penyerapan itu yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini materi yang terkait dengan ejaan. Yang terakhir adalah tanda baca nih. Ya, tanda baca itu memang sangat wajib diperhatikan. Karena kalau kita tidak memperhatikan tanda baca, ya, maka bisa membingungkan bagi pembaca. Apakah ini titik, apakah ini koma gitu ya. Sehingga kita harus mencermati benar penggunaan tanda baca untuk menghindari kesalahpahaman membaca dari tulisan ilmiah kita. Kita kan bicara tentang tanda titik dulu nih ya. Tanda titik. Tanda titik dipakai di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Ini pasti kita paham. Ya. Setiap kalimat pasti harus diakhiri dengan tanda titik. Ya. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalkan kita pakai di daftar isi, penulisan daftar isi. Itu harus diakhiri dengan tanda titik. Ya. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Ya. Itu juga diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan, dan sebagainya. Tetapi pada masa sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk menuliskan daftar pustaka ya. Ya, ada Mendeley, ada mungkin dari teman-teman yang menggunakan Word bisa pakai menu tab menunya di Reference gitu ya. Ada beberapa style yang disediakan oleh Word. Seperti itu. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Ya. Jadi harus misalkan desa itu berpenduduk 24.200 orang gitu ya, maka harus dipakai tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan. Tanda baca yang kedua adalah tanda koma. Ya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalkan saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Ya. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, kecuali. Nah, ini sering sekali mahasiswa juga salah ya. Saya akan membeli buku-buku puisi, koma, tetapi kau yang memilihkan. Ya. Ketika dihubungkan dengan kata-kata tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali, maka harus didahului dengan tanda koma. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau ada undangan, koma, saya akan datang. Ya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan sebagainya. Ya. 9. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Ini biasa dipakai ketika kita menulis nama penulis ya dalam sebuah artikel ilmiah. Biasanya yang dipakai atau ditulis awal adalah nama belakang, koma, baru nama depan. Ya. Tapi dengan aplikasi Mendeley ataupun Zotero ataupun apapun ya, itu akan memudahkan kalian dalam menulis karya atau daftar pustaka gitu ya. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Seperti itu. Oke.
Semoga tadi teman-teman sudah paham ya terkait dengan beberapa tanda baca seperti itu. Tanda baca berikutnya yang akan kita pelajari adalah tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli ayahnya. Titik. Ya. Dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk setara. Yang kedua, tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan rincian dalam kalimat yang berbentuk frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Ini sering kita pakai kalau kita menuliskan list atau detail menggunakan numbering, ya, numbering dalam sebuah karya ilmiah. Oke. Nomor 3, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Misalkan ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, misalkan seperti itu ya. Tanda baca yang berikutnya adalah tanda titik dua. Ya. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Ya. Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Karena kursi, meja, dan lemari itu merupakan perincian dari perabot rumah tangga. Yang berikutnya, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Ya. Ini juga penulisan di daftar pustaka, seperti itu. Oke. Itulah teman-teman materi kedua kita tentang ejaan. Nanti sebagai latihan, kalian juga dapat mencari artikel ilmiah, ya, cari satu buah artikel ilmiah yang memang membahas tentang ilmu informatika, ya, apapun itu artikel penelitian. Kemudian carilah, kalian review dan temukan kesalahan ejaan-ejaan dalam artikel ilmiah tersebut. Kalian bisa mereview dari tanda baca, kemudian kalian dapat mereview dari penggunaan kata dasar yang benar atau tidak, penulisan kata turunannya benar atau tidak, penulisan kata ulangnya benar atau tidak, ataupun penulisan partikel sudah benar atau tidak, itu bisa kalian review. Sehingga kalian semakin paham di manakah kesalahan penulisan ejaan dalam sebuah artikel ilmiah. Ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang morfologi. Ya, kalau ejaan kita sudah belajar, gitu ya, maka kita harus memahami juga tentang morfologi, tentang bentuk kalimat yang benar itu seperti apa. Ya, itu mungkin untuk pertemuan kita pada yang kedua ini. Saya harapkan kalian tetap semangat dan tetap berkarya meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Saya tutup. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.